Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat setia channel Kendil Ireng dimanapun Anda berada, kami ucapkan banyak terima kasih atas kesetiaannya, atas kunjungannya, atas supportnya. Semoga para penonton semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan, dan tambah rezekinya. Kepada para penonton setia channel Kendil Ireng dimanapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini melanjutkan kisah mitos dari Gua Sunyaraki atau Taman Sari Sunyaraki yang berada di kota Cirebon. Melihat beberapa sejarah peninggalan para wali, para aulia, para pejuang masa lalu, selain ada sisi baiknya, pasti ada sisi mitos yang berkembang di masyarakat sekitaran bangunan tersebut. Nah, kali ini channel Kendil Ireng menyajikan mitos yang berkembang di daerah Gua Sunyaraki. Kemarin di waktu saya jalan-jalan dan melihat-lihat wisata Gua Sunyaraki, bertemu dengan seorang penjaga yang berdomisili di daerah situ. Beliau mengatakan bahwa beberapa bulan yang lalu ada seorang arsitek arkeolog yang melakukan penelitian tentang Gua Sunyaraki dan menyatakan bahwa gua tersebut merupakan peninggalan dari agama Hindu. Tetapi di zaman sekarang Gua Sunyaraki dikenal dengan peninggalan daripada Keraton Cirebon. Beliau juga menyampaikan bisa jadi arkeolog itu benar, karena ada beberapa hal bagian daripada gua tersebut yang berhubungan dengan candi-candi atau agama Hindu Buddha zaman dahulu, dan termasuk dari masyarakat sekitar situ yang sampai sekarang masih menganut Islam kejawen atau yang masih bercampur dengan ajaran-ajaran terdahulu. Dan konon di area Gua Sunyaraki tersebut juga ada patung Siwa, tapi entah kenapa sekarang sudah tidak ada. Konon patung Siwa itu sudah berada di situ sejak lama, dan mulai abad ke-7 hingga abad ke-8 ketika masa kerajaan Indraprastha. Patung arca Dewa Siwa tersebut sudah ada sebelum keberadaan daripada Gua Sunyaraki. Patung Dewa Siwa tersebut berukuran kecil, tingginya sekitar 50-60 cm. Sayangnya bagian wajah patung tersebut sudah tidak berbentuk akibat digosok dengan sikat kawat oleh sang kuncen pada zaman dahulu. Dulunya patung tersebut memegang semacam tongkat pusaka, namun justru diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
Ketika Gua Sunyaraki masih berbentuk hamparan jati atau hutan jati, tempat ini dijadikan sebagai ritual mandi suci umat Hindu dan untuk memberikan persembahan kepada dewa tertinggi, yaitu Dewa Siwa. Kemudian Kesultanan Cirebon mendirikan komplek Gua Sunyaraki sebagai tempat untuk menyepi ing rogo atau bersuci dengan berpatokan pada patung Dewa Siwa tersebut. Patung Dewa Siwa tersebut kemudian diubah namanya menjadi Kaji Sela, yang artinya menguatkan iman seperti batu. Tujuannya supaya bisa ke tanah suci Mekah, karena untuk bisa ke sana dibutuhkan fisik dan mental yang kuat. Hingga kini patung Dewa Siwa atau Kaji Sela tersebut luput dari perhatian pengunjung, bahkan tidak ada yang tahu. Padahal patung tersebut memiliki sejarah panjang, jauh sebelum adanya wisata Gua Sunyaraki yang dibangun tahun 1500-an. Apakah Gua Sunyaraki merupakan peninggalan Hindu ataukah peninggalan Islam? Wallahu a'lam bishawab. Kita akan melihat mitos yang ada di balik Gua Sunyaraki. Ternyata Gua Sunyaraki memiliki mitos yang sangat mengerikan yang belum banyak diketahui oleh masyarakat umum. Konon ceritanya, penuturan dari beberapa warga bahwa di Gua Sunyaraki terdapat penari dari alam gaib. Sampai saat ini masih sering dilaksanakan tari topeng di Gua Sunyaraki, tapi para penarinya sering dirasuki oleh arwah dari Nyai Mas Gandasari yang merupakan penari yang sangat cantik dan sakti dari Sunyaraki yang sudah meninggal. Banyak juga orang yang melihat penampakan Nyai Mas Gandasari menari ketika malam hari di pelataran Gua Sunyaraki. Dan banyak yang tidak tahu bahwa dulu di Gua Sunyaraki ini pernah terjadi pembantaian. Pada masa kolonial Belanda, gua ini sempat hancur karena terkena ledakan bom, lalu kembali dibangun pada tahun 1882 oleh bantuan dari arsitek asal Cina. Konon setelah para arsitek tersebut selesai melaksanakan tugasnya, mereka langsung dibunuh agar tidak menyebarkan beberapa rahasia yang ada di dalam Gua Sunyaraki. Sampai saat ini banyak orang yang melihat penampakan arwah kedua arsitektur asal Cina tersebut. Ada yang mengatakan bahwa Gua Sunyaraki merupakan sebuah candi yang bangunannya konon dibuat dari karang-karang laut. Karang-karang tersebut didatangkan langsung dari pantai selatan dan katanya dikirim oleh pasukan gaib yang mengabdi kepada Kesultanan Cirebon. Di sisi lain, mitos tentang pintu menuju negara lain, yaitu di Gua Sunyaraki ini terdapat dua pintu yang konon bisa langsung menghubungkan kedua negara lain. Pintu pada sebelah barat bisa langsung menuju ke Mekah, sedangkan pintu sebelah timur bisa langsung menuju ke Cina.
Untuk kebenarannya wallahu a'lam. Pengelola Taman Sari Gua Sunyaragi, Bapak Jajat Sudrajat, menjelaskan bahwa beberapa bagian di Gua Sunyaragi memiliki mitos yang berbeda-beda. Namun yang paling terkenal ada 3 mitos yang beredar di kalangan masyarakat Cirebon, yaitu 1, berupa lorong yang bisa tembus ke Mekah dan ke Cina. Lorong yang disebut bisa tembus ke Mekah hingga ke Cina ini berlokasi di belakang pelataran Gua Arga Jumut. Sesungguhnya lorong tersebut berukuran 1 kali 1 meter. Namun mitosnya ruangan sebelah kiri bisa menuju ke Cina, sedangkan sebelah kanan menuju ke Mekah. Diyakini Wali Songo dan orang tua zaman dahulu bisa ke Tiongkok dan ke Mekah melalui lorong tersebut. Kata Jajak, sebenarnya lorong itu hanya ruangan kecil 1 kali 1 meter. Karena orang tua zaman dulu mendapat predikat Hizbullah atau orang-orang yang disayangi Allah, mereka bisa saja masuk ke sana dan tiba di tempat tujuan dengan seizin Allah. Pemerhati sejarah dan budaya Cirebon ini menyampaikan bahwa itu merupakan simbol dari keberagaman yang ada di Cirebon. Sejak zaman dahulu, wilayah Cirebon yang merupakan pelabuhan sudah berinteraksi dan memiliki hubungan dagang dengan Cina dan Arab. Kedua suku bangsa tersebut mempunyai peran dalam sejarah panjang Cirebon. Hubungan Cirebon dengan Tiongkok semakin dekat melalui pernikahan Sunan Gunung Jati dan Putri Ong Tin. Sedangkan Mekah adalah kiblat orang Islam ketika sholat. Mitos yang selanjutnya yang berkembang di masyarakat sekitar yaitu mengenai patung perawan Sunti. Gadis yang menyentuhnya akan susah mendapatkan jodoh. Patung perawan Sunti terletak di depan mulut Gua Petang dan berbentuk seperti tubuh kecil. Mitosnya, jika ada anak gadis yang belum menikah menyentuh patung tersebut, maka jodohnya akan seret. Dijelaskan bahwa patung tersebut merupakan filosofi dari seorang anak perawan yang hamil dan sampai melahirkan tidak melalui layaknya hubungan seperti suami istri, akan tetapi atas seizin dan kehendak Allah. Di dalam Al-Quran maupun Injil ada kisah yang masuk dalam perawan Sunti, yakni Siti Maryam, ibunda Nabi Isa, atau Bunda Maria, ibunda Yesus Kristus. Di Cirebon juga ada kisah tentang Putri Ong Tin yang hamil tanpa melalui hubungan suami istri. Dia disuruh berpura-pura hamil karena keangkuhan bapaknya Kaisar Ong Hong Jin yang mencoba ilmu Sunan Gunung Jati. Walaupun ditutup menggunakan pokor kuningan, namun atas izin Allah, Sunan Gunung Jati berkata hamil beneran. Inilah yang membuat Putri Ong Tin datang ke Cirebon mencari Sunan Gunung Jati, kemudian mereka pun menikah. Adapun makna patung perawan Sunti ini adalah sebuah nasihat yang mengandung arti kalau hamil dan sampai melahirkan harus jelas siapa suami dan siapa bapak anaknya tersebut. Dan mitos selanjutnya yaitu mengenai Gua Kelanggengan. Konon ceritanya bisa membuat enteng jodoh. Mitos ini merupakan kebalikan dari patung perawan Sunti, yakni membuat cepat dapat jodoh. Gua Kelanggengan berasal dari kata langgeng yang artinya abadi, awet,
bertahan lama. Mitosnya, jika orang yang belum menikah masuk gua ini maka akan cepat dapat jodoh, dan bagi yang sudah punya jodoh maka akan semakin dilanggengkan hubungan keluarganya. Hal ini membuat orang-orang beranggapan jika tak sengaja menyentuh patung perawan sunti maka cukup masuk ke gua kelanggengan saja untuk menangkal mitos dari patung perawan sunti. Namun semua itu hanyalah mitos gua yang berkembang di masyarakat. Mitos-mitos yang ada di Gua Sunyaragi ini merupakan kekayaan budaya Cirebon. Semuanya itu kembali kepada diri masing-masing. Nah, itulah beberapa mitos yang ada di Gua Sunyaragi. Semuanya keyakinan kembali kepada diri kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.